Kita lanjutkan ke analisis verifikatif, bagian kedua. Kalau di bagian pertama tadi mencari koefisien korelasi, koefisien jalur, dan koefisien determinasi. Pada bagian kedua ini akan membahas tentang tabel analisis verifikatif dan perhitungannya di Excel. Bisa dilihat di buku SPSS halaman 378. Di sini Anda bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Itu sudah dipandu tahap demi tahap di situ ya. Saya kira cukup mudah untuk membuat ini tabel ini. Oke. Nah, konsentrasi kita di sini adalah ingin membahas bagaimana sih kaitan antara paradigma penelitian ini di analisis jalur ini dengan tabel analisis verifikatif. Jadi silahkan Anda buat tabel dengan angka-angkanya masih kosong tentunya, belum ada perhitungan. Nah, untuk melakukan perhitungan di sini muncul angka-angka 0,186, 0,114 dan seterusnya. Ini dari mana? Tentunya kita harus mengerti atau mengetahui terlebih dahulu konsep dari path analysis. Kita bahas dulu tentang konsep path analysis secara simpel saja ya di sini. Jadi path analysis secara sederhana di sini dapat diterangkan sebagai berikut. Umumnya kita yang sudah familiar adalah regresi linear. Ada regresi linear sederhana. Biasanya kalau ada dua variabel, variabel X dengan Y. Kalau variabel X-nya lebih dari satu, biasanya disebut dengan multiple regression linear atau regresi linear multi ya di sini ya, ada multiple ya. Jadi regresi linear yang lebih dari satu. Nah, contohnya di sini X1 dan X2. Ini termasuk multiple regression. Kalau tidak ada nih. Jadi jika tidak ada koefisien korelasi yang sifatnya dua arah, X1 ke X2 dan X2 ke X1, maka ini termasuk dalam multiple regression atau regresi berganda. Oke, regresi linear berganda. Apa bedanya kalau dengan path analysis? Kalau path analysis berarti ada ini. Ada koefisien korelasi. Lihat ya, koefisien korelasi ditandai dengan dua arah di sini. Nah, di sini beda dengan koefisien regresi atau koefisien jalur nih, hanya satu arah. Ya, ada yang menyebut bahwa ini adalah merupakan kontribusi. Ini kontribusi. Kalau ini adalah korelasi. Oke. Nah, kita lanjutkan. Terus dari perbedaan tersebut apa dampaknya? Apa dampaknya antara path analysis dengan regresi linear berganda? Apa bedanya? Nah, dampaknya kalau di dalam regresi linear di sini karena tidak ada pengaruh, tidak ada koefisien korelasi, yang ada hanyalah pengaruh langsung. Pengaruh langsung X1 terhadap Y. Pengaruh langsung X2 terhadap Y. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung. Nah, beda halnya dengan ini. Ketika ada koefisien korelasi yang nilainya cukup signifikan di sini. Sebesar 0,622 artinya cukup kuat di sini ya. Nah, ini akan berimplikasi pada pengaruh tidak langsung. Jadi ada muncul pengaruh tidak langsung di sini. Pengaruh tidak
langsung. Ya, jadi saya kira cukup jelas, bisa dipahami kalau regresi linier hanya pengaruh langsung, sedangkan dengan adanya koefisien korelasi muncul pengaruh tidak langsung. Jadi path analysis muncul pengaruh tidak langsung. Cara menghitungnya seperti apa? Nah, oke, kita step by step ya. Nah, sekarang pengaruh langsungnya dulu. Untuk mencari pengaruh langsung, X1 terhadap Y, sini, X1 terhadap Y, sebesar nilai koefisien jalur di sini, atau koefisien regresi dikuadratkan. Jadi 0,431 kali 0,431 di sini. Diisikan di sini. Pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 0,431 kuadrat sama dengan demikian juga untuk X2 di sini 0,425 dikuadratkan menghasilkan pengaruh X2, pengaruh langsung ya, pengaruh langsung X2 terhadap Y. Pengaruh langsung X2 terhadap Y. 0,425 ini kalikan 0,425 atau 0,425 kuadrat. Nah, ini pengaruh langsung di total. Pengaruh tidak langsungnya adalah 0,366. Sedangkan pengaruh tidak langsung, pengaruh tidak langsung karena munculnya koefisien korelasi ini sebesar berapa? Sebesar 0,114. Cara membacanya bagaimana di sini? Atau cara menghitungnya seperti apa ini? Kok muncul nilai sebesar 0,114 atau 11,4%. Jadi dari sini pengaruh X1 di sini, pengaruh X1 dalam hal ini pengaruh tidak langsung ya, pengaruh tidak langsung X1 melalui X2 terhadap Y sebesar ini 0,431 kali 0,622 kali 0,425. Demikian juga sebaliknya, pengaruh tidak langsung X2 melalui X1. Ya ini. X2, pengaruh tidak langsung X2 melalui X1 terhadap Y. Sebesar ini 0,425 kali 0,622 kali 0,431. Sebesar 0,114 atau 11,4%. Nah, itu ya. Jadi ada pengaruh tidak langsung. Nah, pengaruh totalnya gimana ya? Pengaruh totalnya pengaruh langsung sini ditambah pengaruh tidak langsung. Di pengaruh total X1 baik langsung maupun tidak langsung sama dengan 30% di sini ya. Nah, pengaruh total X2 baik langsung maupun tidak langsung sebesar 0,181 tambah 0,114. Sini muncul 0,295. Nah, itu ya. Pengaruh totalnya, pengaruh total ini berarti pengaruh X1 dan X2 terhadap Y baik langsung maupun tidak langsung sebesar 0,594. Ternyata nilainya sama dengan yang dihasilkan oleh SPSS, yaitu 0,594. Ini 0,594. Berarti sudah betul. Nah, itu cara menganalisis ya di situ ya. Jadi hubungan atau keterkaitan antara ini analisis jalur, diagram analisis jalur, diagram jalurnya dengan analisis tabel analisis verifikatif. Ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.
dijumlahkan menjadi pengaruh total, yaitu kalau path analysis. Saya kira untuk penjelasan tabel ini, analisis verifikatif dengan ini kaitannya dengan analisis jalur sudah bisa difahami. Nah, seandainya belum terlalu paham, Anda masih kesulitan di teknis, silahkan bisa Anda baca buku di sini, bisa Anda baca buku di SPSS di sini, membuat perhitungan menggunakan Excel. 378 sampai 386. Jadi memang buku ini dibuat dengan YouTube untuk saling mengisi ya, sini ya, saling melengkapi. Oke, nah ini menghasilkan tabel analisis seperti ini.